Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi qala fi kitabihil karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Inna 'iddatash syuhuri 'indallahi 12 sahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalikad dinul qayyim. Al-ayah. Shalawatullahi wa salamuhu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladzi qala fi ba'di hadithihi innallaha qad ikhtara minal ayyami arba'ah wa minasy syuhuri arba'ah wa minan nisa'i arba'ah was-sabiquna al jannah arba'ah wa arba'ah istaqatu ilaihimul jannah. Al-hadis. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhun nabiyul karim wa nahnu ala dhalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Jamaah salat subuh dan jamaah ta'lim subuh rahimakumullah. Dari lubuk hati kita yang paling dalam, marilah kita bersama-sama memanjatkan puji serta syukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas anugerah agung, anugerah besar yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan pada pagi hari ini kepada kita. Apakah anugerah agung, anugerah besar itu? Anugerah berupa hidayatut taufik. Dengan anugerah tersebut Allah Subhanahu wa ta'ala telah memudahkan kepada kita, meringankan kepada kita untuk melangkahkan kedua belah kaki, melanggangkan kedua belah tangan, menghadapkan jiwa dan raga kita dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki, berada di rumahnya Allah Subhanahu wa ta'ala, tempat yang paling baik di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia, yaitu rumah Allah, masjid Allah. Semoga kebaikan ini tempat menular kepada kita sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala pulang dari sini kita menjadi orang-orang yang baik. Semoga kita pulang dari sini menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa ta'ala dudukan kita dalam tempat yang paling baik, tempat yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, kita mengamalkan ibadah yang paling baik. Tidak ada ibadah yang paling baik mengalahkan ibadah sholat. Ibadah-ibadah yang lain baik, seperti zakat, puasa Ramadan, ibadah umroh, ibadah haji, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Akan tetapi dari ibadah-ibadah yang baik itu
ada ibadah yang lebih baik adalah sholat. Karena ibadah-ibadah semuanya itu, bila sholat tidak ada, bila sholat hilang, hilang semua. 14,5 abad yang silam, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda di dalam salah satu hadisnya, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salat, idza saluhat saluhas sa'iru amali, wa idza fasadat fasada sa'iru amali. Nanti ketika kita bangun di hari ba'as, di hari dibangunkan seluruh umat manusia, ketika kita kumpul di hari mahsyar, dikumpulkan seluruh umat manusia, sejak Nabi Adam alaihissalam sampai dengan manusia yang terakhir lahir, termasuk di dalamnya kita yang kumpul pada pagi hari ini. Maka sebagai konsekuensi dari manusia yang hidup di dunia di mana Allah Subhanahu wa taala memberikan kewajiban kepada kita untuk melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dari ibadah-ibadah yang pernah kita lakukan, yang pertama dihisab terlebih dahulu, kata Rasulullah SAW, adalah as-salat. Salat terlebih dahulu. Idza saluhat, manakala beres salatnya, Johor, Asar, Maghrib, Isya tidak pernah ketinggalan, beres. Saluhat sairu amali, maka salat itu akan menjadi asbab membereskan diterimanya seluruh amal-amal. Amal terkecil sampai dengan amal yang paling besar, oleh salat itu diterima semua amal. Akan tetapi wa idza fasadat, apabila rusak salatnya, fasada sairu amali, maka rusak seluruh amal. Dari mulai amal yang paling kecil sampai dengan amal yang paling besar. Membangun masjid miliaran rupiah, umroh haji setiap tahun, salat rusak, rusak semua amal. Ini makanya disebut bahwa salat adalah amalan terbaik. Dan ada lagi bahwa salat itu adalah merupakan ibadah yang paling dapat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya. Ibadah zakat adalah ibadah yang mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah saum Ramadan adalah ibadah yang dapat mendekatkan diri kepada Allah. Ibadah umroh, ibadah haji, semua ibadah adalah merupakan amalan yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah. Tapi ada satu amalan yang paling dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah sedekat-dekatnya, yaitu amalan sholat. Bagaimana amalan sholat tidak merupakan ibadah yang merupakan amalan yang mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala sedekat-dekatnya? Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, innas salata kanat 'alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya salat itu ditetapkan bagi orang-orang yang beriman, adalah ditetapkan waktu-waktu.
Yang pertama adalah waktu zuhur, yang kedua waktu asar, yang ketiga waktu maghrib, yang keempat waktu isya, dan yang kelima waktu subuh. Artinya apa? Allah menetapkan waktu apabila ingin berjumpa dengan Allah, datanglah waktu zuhur, datanglah waktu asar, datanglah waktu maghrib, datanglah waktu isya, dan datanglah waktu subuh. Allah tidak hanya sampai menetapkan waktu johor, asar, maghrib, isya, dan subuh, tapi setiap waktu yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah ngundang, diundang oleh Allah. Bukan hanya menetapkan waktu, tapi diundang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam 1 kali 24 jam 5 kali kita diundang, 5 kali kita dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau dari jamaah ini diundang, dipanggil oleh presiden untuk datang ke istana dalam 1 hari 5 kali, siapa yang mau daftar diundang sama presiden? Johor di hello, asar di hello, maghrib, isya, subuh di tengah-tengah orang sedang tidur di hello. Bisa dibayangkan betapa dekatnya orang yang menghello dengan orang yang di hello. 5 kali dalam 1 kali 24 jam, betapa dekatnya orang yang dipanggil, orang yang diundang dengan orang yang mengundang. Sebab pasti kita akan menyiapkan mobil yang bagus, pakaian yang bagus, dan pasti kita datang tepat waktu. Dan seperti apa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengundang kita? Subhanallah. Di dalam satu hadis qudsi dijelaskan, in taqarraba alayya shibran taqarrabtu ilaihi jira'an, in taqarraba alayya jira'an taqarrabtu ilaihi ba'an, in atani yamsi ataituhu harwalatan. Manakala engkau datang mendekat kepadaku, kata Allah, sejengkal, aku lebih cepat menyambut kedatanganmu sehasta. Manakala engkau mendekat kepadaku sehasta, aku menyambut lebih cepat kedatanganmu sedepa. Manakala engkau mendekat kepadaku dengan berjalan, aku menyambut kedatanganmu dengan berlari. Bisa dibayangkan kalau kita datang ke istana, sesampainya di pintu istana presiden menyambut kita dengan berlari, kira-kira menjadi tontonan besar enggak? Betapa orang itu dimuliakan oleh presiden. Saat ini yang mengundang bukan presiden, yang menyambut kita bukan presiden, yang lari menyambut kita bukan presiden. Siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa amma bi ni'mati rabbika, apa hadis Abah ulang-ulang kalimat ini, pernyataan ini, karena diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manakala engkau mendapat nikmat dari Rabbku, hadis ceritakan. Dengan menceritakan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anu kepada kita, ini adalah merupakan ibadah, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Bagaimana bahwa ibadah sholat tidak merupakan ibadah yang dapat mendekatkan diri seorang hamba kepada Allah sedekat-dekatnya. Abah hanya ingin mengulas yang pernah, kalau tidak salah ini juga pernah Abah sampaikan. Di dalam sholat itu ada satu rukun yang bernama takbiratul ihram, merupakan rukun kedua setelah niat. Apa takbiratul ihram itu? Takbiratul ihram bukan takbir. Kalau takbir itu di malam Idul Fitri, di malam Idul Adha, itu namanya takbir. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Itu namanya takbir. Akan tetapi yang disebut dengan takbiratul ihram bukan takbir yang itu. Apa takbiratul ihram itu? Takbiratul ihram adalah suatu takbir. Tolong perhatikan baik-baik. Jangan-jangan kita sering takbir dalam sholat tapi tidak paham apa yang kita takbirkan. Suatu takbir yang mengharamkan perbuatan halal dilakukan di dalam sholat. Takbir yang mengharamkan perbuatan halal dilakukan di dalam sholat. Ingat istri halal, halal. Ingat suami halal, halal. Suami istri ingat anak halal, halal. Seorang pekerja di kantor ingat kantor, halal, halal. Seorang petani ingat sawah, ingat ladang, halal, halal. Bapak waktu berangkat ke sini ingat kopi, halal, halal. Karena pas kopi dikudek langsung azan. Kalau kopi diminum berarti kopi lebih besar daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka diletakkan nanti aja, ngopinya habis sholat, halal. Tapi kalau sudah Allahu Akbar, takbir itu dalam kitab Fathul Mu'in, jadi turunnya tangan itu kosong. Ada aturan, perempuan di sini, laki-laki di sini, di apa, dua ibu jari ini di bawah ujung telinga, tidak begini. Apalagi kalau begini-begini tuh nggak ada. Ini untuk laki-laki, ini perempuan. Kapan turunnya tangan? Manakala sudah selesai Allahu Akbar, kosong baru turun. Kalau perempuan Allahu Akbar baru turun. Itu aturan. Kalau sudah kita Allahu Akbar, haram. Seorang suami ingat istri, seorang istri ingat suami, seorang suami istri ingat anak, pekerja ingat kantor, petani ingat sawah ladang, termasuk kopi yang belum diminum haram diingat.
kecuali bacaan-bacaan yang harus dilakukan dan gerakan-gerakan yang harus dilakukan. As-salatu hiya aqwalun wa af'alun muftatahatun bitakbir wa mukhtatamatun bistaslim. Aqwalun ucapan-ucapan, wa af'alun dan gerakan-gerakan atau perbuatan-perbuatan, muftatahatun bitakbir yang dibuka dengan takbir, yakni dengan takbiratul ihram, wa muftatahatun bitaslim yang diakhiri dengan salam. Jadi ketika sudah takbiratul ihram, haram mengingat-ingat yang lain. Kemudian ketika takbiratul ihram, ketika usai kita mengucapkan Allahu Akbar, maka ada gerakan. Jadi di dalam takbiratul ihram itu ada yang disebut dengan rukun qauli, ada rukun fi'li. Rukun qauli itu ucapan Allahu Akbar. Rukun fi'li itu gerakan tangan. Laki-laki di sini, perempuan di sini. Tentu kita bertanya, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika takbiratul ihram mengangkat kedua belah tangan? Karena hanya orang tidak waras melakukan sesuatu kemudian tidak tahu maksud dan tujuannya. Kalau di depan ada orang mundar mandir, kemudian kita tanya, Bapak kenapa mundar mandir di depan masjid ini? Kemudian ia menjawab, nggak tahu. Kira-kira orang itu orang apa? Orang itu kira-kira orang apa? Kemudian kalau kita pulang sholat, ditanya oleh cucu kita, Bapak tadi ketika sholat diangkat kedua belah tangan Allahu Akbar, maksudnya apa? Bisa jawab? Kalau tidak bisa jawab, apa beda dengan yang mundar mandir tadi di depan? Ulama fikih katakan bahwa diangkatnya tangan pada saat diangkat takbiratul ihram itu maknanya ada 3. Yang pertama adalah bahwa kita sedang mengagungkan Allah. Yang kedua bahwa kita dengan Allah sedang berhadap-hadapan. Yang ketiga, berhadap-hadapannya kita dengan Allah tidak terhalang dengan satu lembar benang pun, derek kita langsung berhadapan dengan Allah. Ini makna diangkat kedua belah tangan. Yang pertama, mengagungkan Allah. Oleh karenanya kalau mengagungkan makhluk cukup sebelah tangan. Kemarin 17-an Bapak ketika dikomando oleh komandan upacara kepada inspektur upacara, hormat, gerak, begini atau begini? Ya pasti beginilah. Karena yang begini mah khusus buat Allah. Kemudian yang kedua, bahwa kita dengan Allah sedang berhadap-hadapan. Tandanya kita hormat, diangkat kedua belah tangan kita. Karena kalau kemarin pada 17 Agustus komandan upacara mengucapkan kepada inspektur upacara hormat, tapi inspektur upacara tidak berdiri di depan, dihormat nggak kira-kira? Tidaklah begitu. Tapi inspektur upacaranya masih duduk di kantor balai desa. Jadi artinya ketika kita mengangkatkan kedua belah tangan sedang mengagungkan Allah,
Allahnya ada di hadapan kita. Dan yang ketiga, antara kita dengan Allah tidak terhalang dengan satu lembar benang pun. Kemudian kalau kita tahu bahwa takbiratul ihram itu seperti itu, kira-kira ada yang nggak bisa ingat istri, ada yang ingat suami, bisa nggak ada yang ingat kantor, bisa nggak ada yang ingat sawah dan ladang. Kita sedang berhadapan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Satu saja Abah ingin sampaikan agar kita merasakan syukur pada pagi hari ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Usai takbiratul ada yang disebut dengan doa iftitah. Doa iftitah itu Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Ini puji-pujian kita kepada Allah, karena memang kita kalau berbicara rumusan yang disebut dengan rumusan cinta, tidak ada seseorang yang bisa bercinta dengan yang lain kecuali satu-satunya yang bisa kita cintai berdasarkan rumusan cinta, satu-satunya zat Allah. Tidak ada yang bisa kita cintai berdasarkan rumusan cinta, satu-satunya hanya zat Allah. Kalau hari ini ada orang mencintai ini, mencintai itu, pasti bahwa cinta dia tidak benar, rumusannya tidak benar, gagal dan total gagal kalau ada yang dicintai selain Allah. Karena sesungguhnya seseorang ketika disebut Allahu Akbar, terbayang keagungan Allah. Hamparan 7 lapis bumi sampai ke bawah itu ciptaan Allah. Membentang 7 lapis langit berdiri tanpa tiang, itu ciptaan Allah. Apa yang ada dalam antara 7 lapis langit, 7 lapis bumi, itu ciptaan Allah. Bagaimana kita tidak menyatakan Allahu Akbar? Salah satu di antara ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ada antara 7 lapis langit dan 7 lapis bumi adalah kita. Siapa kita ini? Kita itu adalah dari ujung rambut sampai dengan ujung kaki. Pemberian siapa? Ciptaan siapa? Ciptaan Allah. 2 belah mata yang diletakkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala kepada kita, sehingga kita dapat membedakan rupa dengan 2 mata kita. Siapa? Allah. Yang memberikan telinga sehingga kita dapat membedakan semua suara, 1001 suara, dengan pemberian telinga dari siapa? Dari Allah. Turun lagi ke bawah, yang memberikan hidung sehingga kita bisa bertahan hidup, bernapas dengan hidung. Dari yang dapat membedakan seluruh wangi atau bau, sehingga 1001 wangi, 1001 bau dapat dibedakan dengan hidung. Turun lagi ke bawah, lidah. Dengan lidah 1001 rasa bisa dibedakan dengan lidah. Kemudian turun lagi ke bawah, Allah kasih 2 tangan. Apa yang tidak bisa selesai dengan 2 tangan? Rumah, kantor, sawah, ladang, semua dengan tangan. Turun lagi ke paling bawah, kaki. Bisa berjalan, bisa berlari, sehingga kita bisa sampai kepada tujuan. Allahu Akbar. Pakaian yang melekat
yang kita pakai saat ini dari siapa? Yang masih menumpuk di lemari yang tergantung dari siapa? Rumah yang kita pakai, kendaraan yang kita bawa ke masjid yang tertinggal di rumah, sawah ladang, uang yang di bank, yang di dompet, istri cantik, anak dan cucu, dari siapa semuanya? Siapa yang telah memberikan semuanya itu kepada kita? Lantas boleh kita bercinta kepada selain Allah? Yang lain telah memberikan apa kepada kita? Andai ada orang memberi kepada kita, itu digerakkan tangannya oleh Allah untuk memberi kepada kita. Kalau di sebelah sana ada yang mencintai kepada kita, itu digerakkan hatinya oleh Allah supaya cinta kepada kita. Kemudian yang paling berjasa di dunia ini siapa? Lantas ada yang berjasa di dunia ini selain Allah, lantas kita bercinta kepada selain Allah, sehingga orang yang menyatakan Allahu Akbar pasti ia harus menyatakan inna sholati, sesungguhnya sholatku, wa nusuki, dan ibadahku, wa mahyaya, hidupku, wa mamati, dan matiku, lillahi rabbil alamin, hanya aku persembahkan untuk engkau zat Allah seru sekalian alam. Ini namanya takbiratul ihram. Takbiratul ihram. Jadi kalau ada seseorang menyatakan cinta kepada seseorang, sesungguhnya hidup dan matiku hanya untuk engkau, tapi si engkaunya tidak ada, gila nggak kira-kira? Gila nggak kira-kira? Oleh karenanya ketika kita menyatakan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil, ini kata-kata cinta dari seorang yang menghabiskan cintanya kepada seseorang. Dalam hal ini kita telah menyatakan cinta kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Yang terakhir, kita bersyukur kepada Allah bahwa waktu-waktu itu diciptakan oleh Allah. Kemudian ada waktu yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala yang lebih baik dari Johor, dari Asar, dari Maghrib, dari Isya, yaitu adalah waktu subuh. Sampai-sampai Allah Subhanahu wa ta'ala bersumpah dengan waktu subuh, wal fajr, demi waktu subuh. Kalau Allah sudah bersumpah dan yang disumpahi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala itu adalah waktu subuh, pasti di waktu subuh ini ada apa-apanya. Salah satu apa-apa di waktu subuh itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam salah satu hadisnya yang artinya, barang siapa yang berjalan ke masjid di waktu gelap, maka Allah Subhanahu wa ta'ala bukan saja akan mencatat setiap langkahnya satu pahala, setiap langkahnya gugur satu dosa, setiap langkahnya diangkat satu derajat, akan tetapi khusus buat waktu subuh Allah akan bangunkan ia di hari kiamat, dia mendapatkan penerangan seterang daripada matahari. Subhanallah. Kenapa Rasulullah bersabda bahwa ia akan mendapat terang seterang matahari? Karena pada hari kiamat banyak orang yang bangun dalam keadaan buta, padahal dia di alam dunia tidak buta. Sehingga pada saat ia bangun dalam keadaan buta, yang hari itu adalah hari yang susah, tidak ada susah kecuali hari itu. Karena pada saat kita dibangunkan di bawah ini lapangan perak, di mana kita harus berjalan 50.000 tahun. Di atas kepala kita jaraknya hanya 1 hasta adalah matahari. Maka dia bangun dalam keadaan buta, ia menjerit kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, lima khosartani a'ma wa kuntu basiro. Kenapa aku dibangunkan dalam keadaan buta semacam ini, padahal aku di alam dunia dulu adalah melek melihat. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, saat dikumandangkan suara azan waktu subuh, engkau tidak ke masjid pura-pura buta.
Naudzubillahi min dzalik. Alhamdulillah, kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk datang ke masjid dalam waktu gelap. Sehingga yakinkan dari hadis bagi Rasulullah bahwa besok kita akan dikumpulkan di alam ba'as ketika kita bangkit, di alam mahsyar ketika kumpul, mata kita terbuka seperti terbukanya kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan pula karena orang yang membangun iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika ia hidup di alam dunia, oleh Allah tidak akan diberangkatkan dalam perjalanan 50.000 tahun. Karena kita sangat kesusahan, kepayahan di bawah lapangan perak di atas matahari yang jaraknya hanya 1 hasta di atas kepala kita. Kalau ada yang boleh jalan dari Al-Hidayah ini ke Jakarta tanpa alas kaki ke Jakarta, ada yang sanggup nggak kira-kira? Harus menginjak jalan aspal. Besok bukan jalan aspal tapi lapangan perak. Besok bukan matahari yang jauh seperti hari ini tapi di atas kepala kita. Kita harus berjalan 50.000 tahun. Masjid Jami Al-Hidayah karena istiqomah membuat sebuah kumpulan untuk mengadakan sholat berjamaah, mengadakan taklim semacam ini jamaah tidak akan dibiarkan jalan 50.000 tahun. Tidak akan dibiarkan kakinya panas menginjak lapangan perak yang disenter oleh matahari. Tidak akan dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepanasan 50.000 tahun. Tapi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Az-Zumar, wasiqal ladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara hatta idza ja'uha wa futihat abwabuha wa qala lahum khazanatuha salamun alaikum tibtum fadkhuluha khalidin. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan kamu jalan 50.000 tahun, gak kuat kamu, panas. Tapi ke sini kata Allah, engkau berangkat ilal jannati, langsung menuju surga. Zumaro, nah ini Zumaro, berombong-rombong. Jadi entah nanti dengan siapa pimpinan rombongannya. Mudah-mudahan sama Abah pimpinan rombongannya nanti. Diberangkatkan oleh Allah Subhanahu wa taala Zumaro, bukan menuju persidangan besar berat, tapi langsung ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hatta idza ja'uha, sehingga mereka rombongan itu datang di hadapan surga. Wa futihat abwabuha, dibuka 8 pintu surga lebar-lebar oleh malaikat Ridwan. Wa qala lahum khazanatuha, berkata malaikat Ridwan kepada mereka, kepada kita, salamun alaikum, keselamatan buat kalian, karena kalian ketika di alam dunia membangun diri untuk menjadi orang yang beriman, bertakwa kepada Allah seperti kita pada pagi hari. Tibtum, kata malaikat Ridwan, nasib baik buat kalian. Bukan selamat saja akan tetapi bernasib baik. Tibtum, bernasib baik buat kalian. Jadi kalian bernasib baik. Kenapa? Karena kalian ketika hidup di alam dunia selalu membuat satu rombongan, membuat satu jamaah datang ke masjid dan duduk dalam majelis ilmu semacam ini. Fadkhuluha khalidin, masuk kalian ke dalam surga dan kalian kekal di dalamnya. Alhamdulillah, mudah-mudahan kita istiqomah sampai akhir hayat. Kita bersyukur lagi kepada Allah Subhanahu wa taala bahwa pengajian kita pada pagi hari ini, Abah ini dapat kiriman WA dari pemandu acara di Majelis Al-Hidayah bahwa Abah harus ngaji memegang kitab. Sungguhnya Abah dulu itu sudah memulai, tapi kadang-kadang ada suatu situasi dan kondisi
di mana Abah harus menyampaikan sesuatu materi yang berkaitan dengan situasi dan kondisi, termasuk sekarang. Apa situasi dan kondisi? Pengajian kita berada dalam bulan yang dimuliakan. Ini perlu kita sampaikan, karena kata ilmu balaghah, wa ja'alu bilaghatal kalami tibakuhu limuqtadol maqam. Ahli balaghah, ahli pidato, ahli ceramah, ahli retorika sudah menyampaikan sebaik-baik penceramah itu yang ketika menyampaikan materi ceramahnya sesuai dengan situasi dan kondisi. Situasi kondisi kita ini bulan Muharram. Apa sengaja susun dari mulai tempat yang baik, amalan yang baik, kemudian di waktu yang baik, di bulan yang baik. Waktu yang baik terbaik adalah waktu subuh, bulan yang termulia adalah bulan Muharram. Sampai-sampai 14,5 abad yang silam Allah subhanahu wa ta'ala menyampaikan dalam salah satu ayatnya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, inna iddatasy syuhuri indallahi 12 syahran fi kitabillahi yauma khalaqas samawati wal arda minha arba'atun hurum dzalika dinul qayyim. Dikuatkan, ini agama yang lurus, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Artinya sesungguhnya hitungan bulan di sisi Allah jumlahnya ada 12 bulan. Yang dimaksud 12 bulan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, bulan yang mana? Tentu jawabannya bukan bulan yang dimulai dari Januari dan yang ke-12 bulan Desember. Tapi yang dimaksud oleh Allah subhanahu wa ta'ala 12 syahran, di sisi Allah subhanahu wa ta'ala 12 bulan itu 12 bulan yang dimulai dari bulan Muharram. Yang ke-12 bulan adalah bulan Dzulhijjah itu. Terus kita bertanya, kalau 12 bulan di sisi Allah, bahkan Allah nyatakan ini 12 bulan diciptakan oleh Allah, yauma khalaqas samawati wal arda, pada satu hari usai Allah menciptakan 7 lapis langit dan 7 lapis bumi. Yang dimaksud 12 bulan itu dari bulan Muharram, dan yang ke-12 ada bulan Dzulhijjah. Kalau bulan Januari sampai dengan bulan Desember itu bulan apa? Itu namanya bulan Jurig, kalau kata orang Sadeng. Tahu bulan Jurig, Pak? Setan. Abah harus tegas, karena bulan tersebut bulan-bulan yang diciptakan oleh musuh Allah, yang mau bersaing dengan Allah. Kira-kira mereka ngomongnya gini, kalau Allah bisa ciptakan 12 bulan, aku juga bisa ciptakan. Kan kita dari dulu memang semacam itu. Hari Ahad saja sekarang sudah diganti oleh mereka menjadi hari Minggu, betul? Sehingga kita sudah kehilangan akal sehat lagi. Ngomongnya hari Minggu, baru hari Senin. Dari mana hitungan Minggu dan Senin? Yang namanya hitungan harus satu dulu, baru kepada 2, 3, 4. Itu kan hari Ahad, bukan hari Minggu. Hari apa? Hari Ahad hari pertama, hari Senin hari kedua, hari Selasa hari ketiga, hari Rebo hari keempat. Arba'ah. Kenapa ujug-ujug jadi hari Minggu? Itu nama seorang pastor yang bernama Minggus. Nama-nama bulan dari Januari sampai dengan bulan Desember itu nama-nama dewa, nama-nama pastor, nama-nama kaisar yang dimuliakan oleh mereka. Yang Abah ingin tanya, kita yang duduk dalam majelis ini lebih hafal bulan Jurig atau lebih hafal bulan Allah? Kalau lebih hafal bulan Jurig, istighbar banyak-banyak. Sadar nggak sadar kita telah turut mengagungkan dewa-dewa yang diagungkan oleh mereka, kaisar-kaisar, pastor-pastor yang diagungkan oleh mereka. Yang dimaksud 12 bulan oleh Allah dari Muharram sampai dengan Dzulhijjah, 12 bulan. Terus Allah teruskan firman-Nya, minha arba'atun hurum.
Dari 12 bulan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ada 4 bulan al-hurum yang dimuliakan. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalam qaidah lughah al-arabiyah kata-kata al-haram apabila dihubungkan dengan tempat dan waktu rubah makna. Al-haram menjadi al-kiram. Makanya minha arba'atu hurum, maknanya bukan dari 12 bulan, ada 4 bulan yang haram, maknanya yang mulia. Karena kaidah lughah al-arabiyahnya begitu. Jadi Masjidil Haram bukan masjid yang haram, tapi masjid yang mulia. Saking mulianya itu masjid, menularkan kemuliaan sehingga Mekah menjadi Al-Mukarramah. Karena duduknya itu masjid di kota Mekah. Mekah yang penuh dengan kemuliaan, tertular dengan kemuliaan masjid. Ini nih Al-Hidayah ini akan menebarkan kebaikan kepada yang ada di lingkungan perumahan ini. Namanya Cimanggu Pila. Mungkin kalau tidak ada masjid di sini, ini siksa sudah turun, azab sudah turun di kampung ini. Karena Allah masih melihat ada yang datang ke masjid, memakmurkan masjid, payaskunu godobi, rendah marahku, kata Allah Subhanahu wa taala. Ini menebarkan kebaikan ke dalam lingkungan. Jadi beruntung pengembang di lingkungan Cimanggu Pila ini karena ada Masjid Al-Hidayah. Khairul bilad indallahi masajiduha. Sebaik-baik kampung yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala manakala ada masjid. Jadi kalau ada sebuah lingkungan tidak ada masjid, Allah benci. Sebuah lingkungan ada masjid, Allah cinta, Allah suka. Subhanallah. Kemudian apabila dihubungkan kata-kata al-haram dengan waktu, Syahrul Haram bukan bulan yang haram, tapi bulan yang mulia. Syahrul Muharram bukan bulan yang diharamkan, tapi Syahrul Muharram, Syahrun, bulan yang dimuliakan. Sehingga karena bulan itu dimuliakan, haram bertengkar di bulan itu. Jadi suami dengan istri gencatan senjata. Jadi kalau bapak pulang dari sini, kopi belum disiapkan oleh istri karena sekarang bulan Muharram, biasanya marah. Mana kopi? Bulan Muharram. Gencatan senjata. Hormati. Andai kita sedang melakukan sebuah peperangan sebelumnya di bulan, bukan bulan Muharram, tapi datang Muharram, gencatan senjata, rek dulu perang, mundur karena bulan Muharram. Kita harus menghormati bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedikit lagi. Pertanyaannya, kenapa Allah Subhanahu wa taala memuliakan bulan Muharram? Sedikitnya ada 10 kejadian besar yang terjadi di bulan Muharram. Nabi Nuh alaihissalam 6 bulan mengambang di atas banjir besar yang menutupi alam dunia. Gunung Himalaya yang terkenal dengan Mount Everest pun penuh dengan air. Dari ujung masyrik, ujung maghrib, banjir, semua gunung tertutup. Sehingga dipikir oleh istrinya Fir'aun dan anaknya Kan'an, dia mau mendarat di sebuah gunung, maka ternyata tidak ada gunung yang tinggi sekalipun banjir pada saat itu. Nabi Nuh karena disuruh membuat perahu dan 6 bulan berada di atas banjir yang besar, tidak pernah terjadi sebelumnya dan tidak akan pernah terjadi setelahnya banjir, kecuali banjir pada saat itu diselamatkan di bulan Muharram oleh Allah. Nabi Yunus alaihissalam 40 hari 40 malam berada di perut ikan, diselamatkan oleh Allah di bulan Muharram. Nabi Idris alaihissalam dinaikkan ke langit di bulan Muharram. Nabi Ibrahim alaihissalam diselamatkan dari kobaran api di bulan Muharram. Nabi Musa alaihissalam diselamatkan dari kejaran Fir'aun dan tentara elitnya di bulan Muharram.
tobatnya Nabi Adam alaihissalam diterima oleh Allah di bulan Muharram. Ini banyak sekali karena waktu yang batasi kita. Yang terakhir, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam diancam mau dibunuh karena ditawarin harta tidak mau, ditawarin pangkat dan kedudukan tidak mau, ditawarin istri yang sudah sengaja dicari karena dipikir oleh mereka Muhammad pasti mau, sehingga datang kepada pamannya, sampaikan kepada Muhammad. Kata Abul Hakam Umar bin Hisam, yang kita sebut hari ini adalah Abu Jahal, namanya itu Umar bin Hisham. Pangkat kedudukannya adalah Abul Hakam, ahli hukum. Kalau sekarang di Indonesia Mahfud MD-nya, Yusril Iza Mahendra'nya, ahli. Hari ini disebut Abu Jahal itu karena tidak beriman saja, dan ia kepala suku Quraisy. Tolong sampaikan kepada Muhammad, ingin harta, lempengan emas, balokan emas telah disiapkan. Ingin pangkat kedudukan, aku lepas kedudukanku sebagai kepala suku Quraisy, aku ingin berikan. Sampaikan kepada Muhammad, apabila ingin ada wanita cantik, aku telah siapkan 8 wanita tercantik se-Saudi Arabia. Aku akan kasih kepada Muhammad agar Muhammad berhenti daripada dakwahnya. Disampaikan oleh pamannya, baru saja ada utusan, wahai Muhammad, ditawarkan kepada engkau, bila ingin harta ada lempengan emas, balokan emas yang akan diberikan kepada engkau. Kalau engkau ingin pangkat kedudukan, jabatan kepala suku Quraisy akan diberikan kepada engkau. Dan mereka telah siapkan 8 wanita cantik tercantik di Arabia akan diberikan oleh engkau. Muhammad berdiri tegas, sampaikan paman kepada mereka, jangan mereka akan menyerahkan lempengan emas kepadaku, jangan mereka menyerahkan tahta sebagai kepala suku Quraisy, jangan mereka memberikan wanita 8 wanita, andai mereka letakkan matahari di sebelah tangan kananku, bulan di sebelah tangan kiriku, wallahi Muhammad tidak akan pernah berhenti berdakwah. Ini yang membuat geram mereka. Kalau demikian Muhammad tidak bisa diberi apa-apa kecuali harus dibumi hanguskan, dibunuh. Allah tidak membiarkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah selamatkan daripada pembunuhan orang-orang Quraisy di bulan Muharram. Inilah yang menjadi penting, di mana kita harus mengetahui sejarah itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayat, Allah telah menyelamatkan mereka para nabi-nabi Allah, wa kadzalika nunjil mu'minin. Dan demikian pula kalau Allah dulu menyelamatkan Nabi Nuh alaihi salam, menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihi salam, menyelamatkan Nabi Yunus alaihi salam, menyelamatkan Nabi Isa alaihissalam naik ke langit, menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam, menyelamatkan Nabi Ibrahim alaihissalam, demikian Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Kalau kita menjadi orang-orang yang beriman, sering istiqomah duduk dalam majelis ini, wallahi Allah akan mendatangkan keselamatan seperti Allah menyelamatkan para nabinya terdahulu. Tapi syaratnya wa kadzalika nunjil mu'minin, demikian Allah akan menyelamatkan orang-orang yang beriman. Pertanyaannya, sudahkah kita menjadi orang yang beriman? Sudah belum? Jawabannya ada dalam diri kita. Nabi menjadi orang yang beriman yang hakiki, gurunya Allah, muridnya Nabi Muhammad SAW itu 13 tahun belajar iman. Maka insya Allah, untuk menjawab sudahkah kita menjadi orang yang beriman, ini kitabnya. Nanti insya Allah 1 bulan yang akan datang kita akan belajar iman, sehingga Allah akan mendatangkan pertolongan seperti pertolongan yang Allah sampaikan kepada para nabi dan para rasulnya dahulu. Yang menjadi pertanyaan, sudah berapa belas tahun kita belajar iman? Pernah mondok? Nah, niatkan dari sekarang. Kalau ada niat dari sekarang, nanti tunggu 1 bulan yang akan datang, Abah Raud akan ngaji lagi di sini, di mana kita akan mengaji tentang iman. Ini kitabnya.
Ketika kita menancapkan niat, langsung oleh Allah dikasih iman pada saat itu. Subhan, padahal kita belum belajar, sudah dikasih iman. Tapi awas, nanti besok abah ngaji, jangan nggak datang. Karena yang disebut dengan niat itu, begitu melakukan qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi, bermaksud untuk melakukan sesuatu tapi dibarengi dengan perbuatannya. Tunggu episode berikutnya bulan yang akan datang. Kita akan berbicara iman agar Allah Subhanahu wa taala datang menolong kepada kita seperti Allah menolong kepada para nabi dan para rasul. Waktu sudah membatasi kita cukupkan sampai di sini saja. Hadanallahu wa iyyakum ajmain wa adkhalana fi zumratil muwahhidin fi jannatin naim. Aqulu qali hadza fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Subhanallahi wa bihamdihi, subhanakallahu bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Ya Allah, kami jauh dari orang-orang yang beriman kepadamu, ya Allah. Kami masih mau belajar untuk menjadi orang yang beriman kepadamu, ya Allah. Engkau pandang kami dengan kasih sayang Engkau. Jadikan kami adalah orang-orang yang beriman, agar Engkau dapat memberikan petunjuk dan pertolongan kepada kami, seperti Engkau telah memberikan pertolongan kepada nabi-nabimu dan rasul-rasulmu terdahulu. Rabb, berikan Engkau pertolongan kepada kami, suami kami, istri kami, putra-putri kami, masyarakat kami, bangsa kami, negara kami, Indonesia, ya Allah. Birahmatika wa izzika wa hirsika ya akramal akramin wa ya mujibas sailin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.